Kami mendidik anak-anak muda, kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkesno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Insan akademika, civitas akademika yang bersuara di seluruh Indonesia ini bukan kepentingan elektoral siapapun, bukan kepentingan politik siapapun, tapi ini murni akal pemikiran sehat kami yang dididik dan ditempa secara keras di universitas masing-masing. Jangan bawa kepentingan apapun, justru harus direspon dengan positif bahwa adanya insan-insan pemikir masih peduli dengan bangsa ini. Sebelumnya, dalam 4 hari terakhir, Civitas Akademika di Indonesia serentak menyerukan selamatkan demokrasi. Dengan petisi, seruan, manifesto, dan deklarasi berbagai kampus, Presiden Joko Widodo hanya singkat merespon. Bisa menyampaikan keprihatinan, Pak? Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan. Selain respon yang singkat, pihak Istana Negara melalui koordinator staf khusus Presiden menilai ada perang narasi demi kepentingan elektoral. Tim Liputan, Metro TV. Tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad memberi klarifikasi atas pernyataan koordinator staf khusus Presiden Ali Dwi Payana yang menyebut jika suara kampus sebagai perang narasi untuk kepentingan elektoral. Menurutnya Istana sangat menghargai dan mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh akademisi kampus. Beli Ari itu kan sebenarnya hanya konteksnya saja ya, tetapi sebenarnya kami sangat menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh akademisi dari kampus, para guru besar dari berbagai macam kampus yang ada di Indonesia, dan kami bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru besar. Meskipun dalam situasi seperti sekarang ini memang kami harus memilah-milah mana yang voice, mana yang noise gitu. Tapi saya tahu bahwa para akademisi ini adalah orang-orang yang punya integritas moral, orang yang memang menjunjung kejujuran, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oleh karena itu kami sangat menghargai atas apa yang disampaikan oleh para guru besar. Saya pribadi, saya sendiri juga seorang akademisi, saya juga mengabdi pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, memang kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan bagaimana supaya demokrasi itu berjalan dengan baik. Kami dari kantor staf Presiden juga selalu diingatkan oleh kepala staf kami bahwa proses demokrasi ini harus kita kawal semampu kita, semaksimal mungkin supaya demokrasi kita dari hari ke hari semakin baik. Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Profesor Kuncoro merasa tidak puas dan tersinggung dengan pernyataan koordinator staf khusus Presiden sekaligus alumni UGM Ari Dwi Payana yang mengkaitkan guru besar dengan narasi kepentingan politik. Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Gitu. Ini Ari Dwi Payana juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Dan tidak ada kata kalau dikata Pak Romadi tadi, tidak ada kata yang salah. Bahasanya jelas. Gitu. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saran saya cabut. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Kalau yang bicara sudah ada banyak, ada pengelolaan chaos yang terjadi. Saya takut betul. Saya cinta Indonesia, saya cinta NKRI, saya cinta UGM. Karena itu UGM mengingatkan alumnusnya. Dasarnya hanya itu. Dan dari UGM itu dibuat dalam pertemuan 250 orang kira-kira untuk merumuskan itu. Kemudian dari situ ada debat dan sebagainya. Akhirnya ada tantangan. Ada 2 mantan rektor, ada 2 mantan ketua sekretaris senat akademi, ada mantan ketua DGP, ada mantan ketua sekretaris NBA, dan banyak yang lainnya, ketua pusat dan sebagainya. Bahkan wakil rektor hadir di acara itu.
Kita tidak main-main. Ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan diri mengingatkan, pertanyaan saya adalah, dengan bahasa apa kami mengingatkan? Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Haryanti mempertanyakan standar apa yang digunakan pihak istana untuk menyatakan sesuatu itu adalah voice dan yang lainnya adalah noise. Hal ini terkait dengan pernyataan Aridy Peana yang seolah mengkaitkan guru besar dengan narasi kepentingan politik. Jika semua masukan yang diberikan oleh universitas itu memang diterima, tetapi yang paling penting bagi kami adalah what next. Karena apa? Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Rumadi, semua masukan dari universitas, dari para akademisi, dari para pemerintah masyarakat, itu diterima. Kemudian juga akan dipilah-pilah. Karena tadi Pak Rumadi mengatakan mana yang voice, mana yang noise. Nah, persoalannya adalah sebetulnya standar apa yang digunakan oleh pihak istana untuk menyatakan bahwa sesuatu itu voice dan yang lainnya itu adalah noise. Karena ini tidak terbukti sebagaimana dikatakan oleh Pak Aridy Peana. Jadi universitas yang tadi dianggap oleh Pak Rumadi seakan-akan itu seperti voice, tapi oleh pihak istana yang lain itu dianggap sebagai noise. Oleh karena itu persoalannya adalah ketika satu pihak menganggap kami itu menyuarakan voice, tapi pihak lain menyuarakan noise, maka siapa yang akan lebih dominan untuk menentukan bahwa sesuatu itu adalah noise dan bukan voice? Cendekiawan dan Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Barthes Suseno menegaskan jangan sampai negara ini dipimpin oleh pemimpin yang telah meludahi etika. Romo Barthes mencuplik perkataan salah satu capres yang mengejek etika. Romo Barthes mengaku menangkap sinyal adanya manipulasi dalam pemilu 14 Februari nanti. Bahkan menurut Romo Barthes, pemilu akan dicuri oleh pihak tertentu. Dengan korban orang mati dan menjadi korban banyak, akhirnya menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia atas dasar Pancasila, atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika dasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang meludahi etika? Apa kita mau? Itu serius. Tanpa etika kekuasaan merosot. Paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya. Saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya para pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tetapi tanda-tanda manipulasi. Kalau itu betul, kalau kita dapat pesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri, seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat ya, lebih gawat daripada sebelum reformasi. 3 calon presiden dalam kontestasi pemilu 2024